telat banget. Gimana ini ya? Akademik menurun, siswa terancam dicabut, belum lagi program kerja belum selesai. Ini ngechat. Oh, dia ngechat. Iya. Kayaknya aku harus ke kampus deh sekarang. Takutnya dia nungguin. Dok, Apa? ini kenapa? Pusing banget nih, tau nggak? Udah tugas banyak, akademik menurun. Prokerku untuk calon pemilihan presiden mahasiswa juga belum selesai. Wah, Kamu pasti bisa. Aku tahu kamu pasti bisa. Masalah tugas, masalah belajar, aku bakal bantu sebaik mungkin. Tapi jangan over juga. ya sih, tapi makasih ya udah mau nawarin bantuan. Halo Pando. Kamu hari ini Iya nih, kalau tergantung cari turun dari keputusan pemilihan siswa pemilihan presiden mahasiswa. Jadi ini pelan-pelan. Terus boleh dari kejauhan tadi kayak kamu mungkin kamu sambil minum deh. Nah, Pando, aku ada kenalan Apa? di bagian admin buat biar nilai-nilaimu tuh aman semua pokoknya lah nilai-nilaimu. Terus? Nah, aku menawarkan sesuatu. Jadi, kalau misalnya kamu sudah terpilih jadi presiden mahasiswa, kamu sudah terpilih. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Syaratnya nanti itu kalau kamu sudah jadi presiden nih, besar nih di mahasiswa, kamu harus prioritaskan organisasiku. Gimana? Prioritaskan organisasi. Tapi itu nggak benar sih. Kalau aku jadi presiden mahasiswa ya semua organisasi harus punya kesempatan yang sama dong. Ya walaupun dibilang ini kayak licik banget ya, cuman kan yakin. Kamu yakin mau nyanyikan kesempatan ini yang aku tawarkan ke kamu? Mana ya? Masih bingung nih. Ini kesempatan besar loh. Ini kan kesempatan juga buat masa depanmu nanti. Kayaknya makan dulu deh. Sudah kali aku kasih kamu waktu buat kamu pikir-pikir ya. Secepatnya kasih kabar ke aku, oke? Oke? Oke lah. Mungkin itu aja sih yang memperkenalkan kamu. Nanti kasih ke info ke aku aja ya. Aku pergi dulu, Kale. Bye-bye. Sampai ketemu nanti. Ya, silakan masuk. Pak, saya mau minta sih dari Bapak, soalnya saya punya problem nih dengan eh, dengan keorganisasian dan hubungan akademik saya, Pak. Jadi saya kan ikut beasiswa. Nah, otomatis saya itu harus bisa kuliah dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, saya juga berorganisasi, Pak. Saya ingin belajar. Tapi dan di sini saya itu mencalonkan diri nih, Pak, sebagai presiden
dosen mahasiswa, saya pengen jadi buahnya Pak. Nah, tapi ya itu teman saya ada yang nawarin saya Pak. Dia nawarin kalau misalnya saya angkat dia jadi punya jabatan penting di organisasi saya, nanti tugas saya dijamin kelar sama dia Pak. Jadi dijamin bakal selesai lah. Tapi kan impactnya, dampaknya dia minta supaya saya jadikan dia di posisi strategis. Padahal saya belum tahu Pak apakah dia punya potensi untuk jabatan itu. Jadi Bapak gimana? Rivaldo, kamu datang ke sini itu lantaran Pak. Saya memang bukan dosen mata kuliah, tapi saya peduli dan saya bangga kamu masih peduli soal benar dan salah. Dengar Valdo, dalam hidup kita sering dihadapkan dalam pilihan sulit, tapi justru di titik-titik itu karakter dibentuk. Tawaran bantuan itu kayak nilai-nilai akademis yang anjlok dan ancaman pemutusan beasiswa itu terkadang bisa dilalui jika kamu memang benar-benar belajar dan selalu bimbingan. Saya bingung Pak, gimana dong sikap yang harus saya ambil? Kamu di sini langkah yang bisa kamu ambil, kamu bisa percaya diri. Saya tahu kamu mempunyai potensi. Kamu bisa menang dalam hal kejujuran, walaupun kalah dalam jabatan. Bukan sebagai seorang yang tergoda dengan jalan pintas. Kalau kamu butuh belajar bareng, diskusi bahkan tentang jabatan-jabatan itu, kamu tahu. Terima kasih banyak ya Pak. Saya mungkin ada bidang itu saya pamit ya Pak. Apa? Kamu udah datang ya? Iya. Aku mau nanya nih, yang masalah kemarin yang tawari gimana? Mau kesempatan loh. Kesempatan nggak datang 2 kali nih masalahnya. Mas. Sudah tawarkan baik-baik kalau kemarin. Ya, kayaknya kalau aku nggak dulu deh. Mungkin setelah pikir-pikir lagi, aku harus berjuang semuanya sendiri. Ya, nggak boleh pakai cara yang begitu. Menurutku itu nggak baik aja. Jadi, kayaknya nggak deh. Tapi kan Valdo kan semua yang kutawari ke kamu kemarin kan itu kesempatan bagus loh. Masalahnya kapan lagi coba dengan cara itu kamu masuk tinggal gampang, tinggal terima besi. Nggak semua orang nggak bisa kutawarin. Itu juga sih, cuman menurutku itu nggak akan membawa apa-apa buatku, nggak akan ada dampaknya buatku, bahkan bisa berdampak negatif. Jadi mungkin kamu tawarin yang lain aja deh. Aku nggak. Pikir-pikir lagi deh Valdo, sekali-sekali loh kita bikin apa ya, buat kecurangan sedikit aja kan nggak masalah ya. Kayaknya nggak usah deh. Aku ya. Ya udah deh, terserah kamu aja sih Valdo, yang penting aku sudah nawarin kamu. Ya. Oke. Begitu Valdo. Yuk. Bye. Yuk. Ya. Selamat pagi rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa, para dosen dan juga para akademis.
Sini saya akan mempresentasikan program kerja saya. Saya ingin membuat organisasi mahasiswa di kampus kita ini menjadi lebih maju dengan berlandaskan kejujuran dan juga dedikasi terhadap ilmu pengetahuan. Saya ingin kita bisa membangun lingkungan belajar yang sangat efektif untuk menunjang kita dalam mendapatkan ilmu, tapi juga tetap mempertahankan etika-etika kita sebagai seorang yang akademis dan seseorang yang patut berpikir kritis. Jadi program kerja saya di sini, saya ingin menciptakan sebuah inovasi baru dalam berorganisasi dan belajar yang dilandaskan oleh demokrasi-demokrasi Pancasila yang tentunya tidak lepas dari yang namanya kejujuran. Saya ingin supaya lingkungan kampus ini menjadi lingkungan yang nyaman untuk kita bersama. Saya juga ingin memberantas praktik-praktik yang tidak baik di lingkungan organisasi mahasiswa kita. Saya ingin supaya organisasi yang saya pimpin bebas dari yang namanya praktik-praktik, mungkin korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi saya akan bertekad keras jika saya terpilih nanti sebagai presiden mahasiswa. Saya ingin supaya kampus kita bersih dan bisa membangun mahasiswa yang jujur. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Meskipun pada akhirnya aku tidak terpilih sebagai presiden mahasiswa, tetapi aku tetap bangga karena aku mampu menerapkan Pancasila dengan baik di dalam kehidupanku berdemokrasi. Aku mampu menolak ajakan-ajakan yang tidak baik dalam berdemokrasi dan menjaga integritasku sebagai seorang mahasiswa Pancasila.